Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi bareng Ibu Rima. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani ya. Amin. Baik, hari ini Bu Rima ingin kembali mengingatkan kepada kalian untuk tetap sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan jika harus bepergian jangan lupa untuk menggunakan masker ya, agar kita terhindar dari virus corona. Nah, anak-anak, kali ini kita masih berada di tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Dan tentunya kita juga masih berada di subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, masuk ke pembelajaran 4. Oke, kalian silakan buka ya buku pegangan kalian dan juga buku pendampingnya. Dan jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang Ibu Rima jelaskan dalam video ini. Nanti Ibu Rima akan periksa satu-satu ya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, anak-anak, sejak dulu bangsa Indonesia itu bercita-cita ingin menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Oleh sebab itu, berbagai bentuk perlawanan menentang penjajah dilakukan di berbagai daerah. Namun, segala bentuk perjuangan melawan penjajah seringkali mengalami kegagalan. Nah, berikut faktor penyebab kegagalan tersebut. Disimak ya. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Maksudnya di sini bersifat kedaerahan, mereka berjuang hanya untuk memperjuangkan daerah masing-masing. Misalnya daerah Jawa hanya memperjuangkan penjajahan di daerah Jawa saja, di Sulawesi hanya di Sulawesi saja. Jadi belum ada yang namanya persatuan dan kesatuan sebagai rakyat Indonesia. Nah, yang kedua di sini perlawanan tidak dilakukan secara serentak karena mereka tadi melakukannya perjuangan masih bersifat kedaerahan, maka tidak dilakukan secara serempak atau bersama-sama sehingga pertahanan ataupun perlawanan bangsa Indonesia saat itu sangat lemah ya dan mudah dikalahkan oleh para penjajah. Nah, yang kemudian ini yang ketiga masih bergantung pada pimpinan. Nah, jika pemimpinnya tertangkap, maka perlawanan terhenti. Nah, di sini adalah satu faktor yang menyebabkan kegagalan juga nih. Jadi jika pemimpinnya tertangkap, perlawanannya akan berhenti. Para pejuang-pejuang Indonesia itu berhenti untuk melawan ataupun mengusir para penjajah. Nah, kemudian di sini kalah dalam persenjataan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pada zaman dulu dijajah oleh bangsa Belanda, Portugis, Inggris, bahkan Jepang. Nah, itu mereka sudah menggunakan persenjataan yang banyak dan sangat modern. Sementara rakyat Indonesia pada saat itu persenjataannya masih kurang dalam bentuk jumlah dan juga dalam bentuk teknologi, sehingga perlawanan selalu gagal melawan para penjajah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, salah satu faktor kegagalan perjuangan. Kemudian Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, di sini ada kaitannya dengan poin yang pertama, yaitu perjuangan bersifat kedaerahan. Nah, karena perjuangannya bersifat kedaerahan sehingga masih mudah dilakukan adu domba, dihasut oleh bangsa Belanda. Daerah yang satu dengan daerah yang lain diadu domba oleh Belanda sehingga mereka saling salah paham, saling bersiteru, akhirnya mereka juga saling menyerang. Dan di sini sangat menguntungkan sekali untuk bangsa Belanda atau bangsa penjajah lainnya. Karena dengan saling menyerang seperti itu, akhirnya para pejuang-pejuang Indonesia berkurang anggotanya seperti itu ya. Jadi penduduk Indonesia juga bisa menurun kuantitasnya seperti itu. Nah, masa pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai dengan 1942 dibedakan menjadi 3 masa.
Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, yang pertama ini masa pembentukan pergerakan nasional tahun 1908 sampai dengan 1920. Pada masa ini lahirnya beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Industri Partit. Budi Utomo merupakan salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional. Pemrakarsa organisasi ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, pada masa pergerakan nasional ini, pada tahun 1908 sampai dengan 1942, ada tokoh yang bernama Dr. Sutomo. Nah, pada Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo, seorang mahasiswa Stovia beserta kawan-kawannya, berkumpul di Jakarta dan sepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia. Jadi arti Budi Utomo yaitu usaha mulia ya. Tujuan Budi Utomo adalah mencapai kemajuan serta meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang muncul pertama kali di Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, diingat ya anak-anak, kelahiran berdirinya Budi Utomo dianggap sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Ya, masa yang kedua yaitu masa awal radikal pada tahun 1920 sampai dengan 1930. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras. Jadi bersifat radikal itu artinya keras ya anak-anak ya. Organisasi pergerakan nasional Indonesia diwujudkan dalam gerakan non-kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Indonesia. Di sini ada kesalahan pengetikan ya, bukan Partai Komunitas Indonesia, tapi Partai Komunis Indonesia. Nah, masa yang ketiga adalah masa moderat pada tahun 1930 sampai dengan 1942. Nah, anak-anak, masa moderat ini bertolak belakang dengan masa radikal ya. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka sudah bersifat moderat atau agak lunak ya, dan menggunakan taktik kooperasi, artinya mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo yang didirikan oleh Sartono pada tahun 1931, Parindra didirikan oleh Dr. Sutomo di kota Solo pada tanggal 26 Desember 1935, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Pertindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 atas prakarsa Muhammad Husni Tamrin. Nah, untuk jika anak-anak sambil membaca di buku pendamping kalian ada ya lengkap. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Nah, ini dia yang pertama, Kongres Pemuda Indonesia 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926, berlangsung di Jakarta dan belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Nah, untuk Kongres Pemuda Indonesia yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 berlangsung di Gedung Indonesia Club Jalan Kramat Raya 106 Jakarta dan menghasilkan beberapa poin berikut ini. Ya, yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia.
Yang kedua, menerima sang merah putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, ini dia teks Sumpah Pemuda ya anak-anak. Yang bertuliskan tulisan warna hitam ini merupakan tulisan atau teks asli Sumpah Pemuda yang pertama kali dituliskan. Ejaannya masih menggunakan ejaan yang lama ya. Nah, setelah dibenarkan ejaannya diperbaiki menjadi seperti ini. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak bisa melihat ya perbedaan ejaan teks Sumpah Pemuda yang asli dan yang sudah diperbaiki ejaannya. Ikrar Sumpah Pemuda membuktikan adanya rasa persatuan dan kesatuan pemuda yang menyatakan satu tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mengutamakan persatuan demi kepentingan bersama. Meskipun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, kita mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan. Beberapa unsur pembeda suku bangsa terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adat istiadat. Perbedaan adat istiadat terlihat pada upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Perbedaan tersebut juga tampak dari pola perilaku atau gaya hidup masyarakat. Misalnya, gaya bicara masyarakat Jawa atau Solo dan Yogyakarta lebih halus dibandingkan orang Batak yang terkesan tegas dan keras. Nah, ini juga perhatikan gambar. Nah, ini merupakan gambar adat ya yang bernama upacara Mak Nene yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, di sebelahnya ada gambar upacara adat Ngaben yang berasal dari Bali. Ini merupakan adat istiadat ya anak-anak. Nah, unsur pembeda suku bangsa yang kedua yaitu bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Misalnya, bahasa daerah yang digunakan oleh suku Jawa di Indonesia adalah bahasa Jawa, Sunda, Cirebon, dan Madura. Nah, bisa kita lihat di sini ya ada gambar orang Melayu Pontianak yang menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan gambar berikutnya merupakan gambar orang Sunda yang menggunakan bahasa Sunda yang berasal dari Bandung. Kemudian unsur pembeda suku bangsa yang ketiga yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Misalnya, masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan bilateral atau garis keturunan dari ayah dan ibu. Sedangkan masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berarti garis keturunan dari ibu. Nah, anak-anak, sampai di sini video pembelajaran Ibu Rima kali ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak dan mudah diterima ya pembelajarannya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga video ini berakhir. Dan tetap pesan Ibu Rima kepada kalian semua, tetap semangat belajar dari rumah, jangan kendur ya pembelajarannya, tetap disimak baik-baik. Nah, buat anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan dan tetap perhatian kepada pembelajarannya. Akhir kata Ibu Rima ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.